Saat piston B ini masuk ke dalam akan mengenai roll switch 3.3 yang menyebabkan piston 3 masuk ke dalam. Maka kita bisa beratur di sini. Kita klik 2 kali, kita ubah menjadi roll switch. Kita klik di sini, lalu kita label 3.3. Kita oke. Ini sesuai dengan ini. Lalu kita atur di sini kontaktornya K2. Kita bisa urut. Tadi K1, ini K2. Lalu ini juga kita beri nama K2. K2 di sini menggerakkan sekuen 3.3 atau sekuen C-main. Sekuen C-main akan terjadi bila kita mengaktifkan solenoid valve Y5. Maka kita atur di sini Y5. Kita oke. Saat Y5 atau sekuen C-main atau masuk ke dalam, maka akan mengenai roll switch 1.3. Maka kita atur di sini, kita atur roll switch, kita labeli 1.3. Kita klik OK. Maka akan di sini kita mengaktifkan kontaktor K3. Karena tadi sudah K1, K2, kita urutkan K3. Ini juga kita labeli K3. K3 ini kita akan mengaktifkan gerakan amin atau 1.3. Gerakan amin akan terjadi bila kita mengaktifkan solenoid valve Y1. Maka kita klik sini Y1. Baik, untuk kasket pertama sudah selesai, lalu kita kasket kedua. Untuk sekuen kasket kedua yaitu C+, B+, A+. Saat 1.3 atau gerakan piston A ke dalam akan mengenai 3.2. Lalu di mana kita meletakkan roll switch 3.2? Kita lihat lagi saat K2 ini tidak teralih arus, maka kasket 2 ini akan teralih arus. Maka kita butuh break switch lagi. Kita letakkan di sini sebelum K1. Kita klik 2 kali, kita ubah menjadi roll switch. Kita sesuaikan dengan roll switch 3.2 yang menunjukkan pergantian cascade. Di sini main menjadi C+ karena 3.2 atau C+ ini 3.2. Maka di sini kita atur 3.2 sebagai break switch-nya, roll switch, break switch. Ini nanti jika roll switch 3.2 tidak tertekan, maka akan melahirkan arus ke K1. Jika ini ditekan, maka arus ke K1 atau kontaktor 1 akan putus atau tidak ada arus, maka kasket 2 ini akan aktif. Baik, ini kita lanjutkan untuk kontaktornya. Ini kita keempat, kita urutkan saja. Ini juga keempat. Baik, untuk gerakan selanjutnya C+. C+ itu bisa terjadi bila kita mengaktifkan solenoid valve Y6. Kita ketik Y6. Lalu saat gerakan C+ akan mengenai roll switch 2.3. Kita di sini atur roll switch 2.3. Oke, kita atur kontaktornya K5, urut lagi. Ini juga K5. 2.3 atau gerakan
B plus, maaf ini bukan 2.3, tapi ini 2.2. Kita edit lagi begini, ini 2.2 karena gerakan B plus. Ini bisa kita cek C min 1.3, C plus 2.2. Ini saat C min 1.3, saat C plus 2.2. Lalu ini gerakan B plus atau 2.2 akan terjadi bila kita mengaktifkan solenoid Y4. Oke. Lalu saat gerakan B plus akan mengenai roll switch 1.2. Maka kita atur di sini roll switch 1.2. Oke. Kontaktor K6 kita urutkan saja. Ini juga K6. Lalu gerakan A plus atau 1.2 itu bisa terjadi kalau kita mengaktifkan solenoid valve Y2. Kita klik sini Y2. Oke. Saya kira sudah benar rangkaiannya. Baik, untuk rangkaian elektronnya sudah selesai. Untuk kondisi di valve-nya, rangkaian pneumatiknya, setiap piston posisi keluar. Dan saat kita aktifkan, maka kondisi di valve dari rangkaian elektro gasket 2 aktif dan gasket 1 tidak aktif. Karena di sini K1 sebagai kuncinya, K1 tidak aktif, maka gasket 2 akan aktif. Jika K1 aktif, maka gasket 1 akan aktif dan gasket 2 tidak aktif. Maka ini bisa dilihat, ini kuncinya K1, ini switch di sini dan di sini sebagai kuncinya. Untuk mempermudah penjelasan, saya akan menamai terlebih dahulu setiap valve-nya. Kita beri label, ini nama. Baik, mungkin seperti ini kita bisa beri label untuk memberi keterangan agar mempermudah penjelasan. Kita langsung saja simulasikan. Kita klik di sini ada tanda play, kita klik, maka kondisi di valve-nya seperti ini. Kita bisa klik di sini untuk melihat per step-nya. Step pertama yaitu kita klik push button 2.3, kita klik, maka arus akan mengalir ke K1. Maka K1 akan aktif. Saat K1 aktif, maka gasket 2 akan tidak aktif dan gasket 1 akan aktif. Dan arus di sini yang merah ini arus yang akan mengalir dan mengaktifkan solenoid Y3. Saat solenoid Y3 aktif, maka valve 5/2 2.1 akan bergeser ke kanan dan udara akan mengalir ke piston 2 atau piston B ke lubang sebelah kanan dan akan menyebabkan gerakan B min. Saat gerakan B min, kepala piston akan mengenai roll switch 3.3. Bisa dilihat di sini 3.3 tertekan atau terkena kepala piston, maka akan mengaktifkan kontaktor K2. Kontaktor K2 akan mengaktifkan solenoid valve Y5 yang merupakan pengaturan katup 3/2 3T1 sebelah kanan, maka katup 3T1 akan bergeser ke kanan. Maka udara akan mengalir ke lubang aktuator sebelah kanan, aktuator 3, maka akan menyebabkan aktuator 3 atau C bergerak ke dalam atau gerakan C min. Saat gerakan C min,
kepala piston akan mengenai roll switch 1.3, bisa dilihat di sini 1.3 tertekan, maka akan mengaktifkan kontaktor K3. Kontaktor K3 akan mengaktifkan solenoid valve Y1 yang merupakan pengaturan valve 5/2 1.1 sebelah kiri, maka akan menyebabkan valve 1.1 geser ke kanan. Maka udara akan masuk ke lubang sebelah kanan dari piston 1, maka akan menyebabkan piston 1 bergerak ke dalam. Saat piston 1 bergerak ke dalam, maka akan mengenai roll switch 3.2. 3.2 di sini merupakan pengaturan untuk berpindah cascade. Bisa dilihat di sini, kita letakkan di sini. Saat tertekan, maka dari posisi normal close akan tertekan akan open, maka kontaktor K1 tidak teralih arus. Saat kontaktor K1 tidak teralih arus, maka cascade 1 tidak aktif atau tidak teralih arus, dan cascade 2 akan teralih arus. Di sini perhatikan, di sini kuncinya. Maka cascade 2 akan aktif, cascade 1 tidak akan aktif atau off. Saat cascade 2 aktif, di sini arusnya akan mengalir mengaktifkan kontaktor K4. Kontaktor K4 akan mengaktifkan solenoid valve Y6 yang merupakan pengaturan katup 5/2 3.1 sebelah kanan. Maka katup 5/2 3.1 akan geser ke kiri dan udara akan mengalir ke lubang sebelah kiri dari piston 3. Maka akan menyebabkan gerakan C+. Saat gerakan C+, kepala piston akan mengenai roll switch 2.2. Di sini 2.2 tertekan, maka akan mengaktifkan kontaktor K5. Saat K5 aktif, akan mengaktifkan solenoid valve Y4. Y4 merupakan solenoid valve pengaturan 5/2 2.1 sebelah kanan. Maka katup 5/2 2.1 sebelah kanan 5/2 2.1 akan geser ke kiri. Maka udara akan mengalir ke lubang sebelah kiri dari piston 2 atau piston B. Maka akan terjadi gerakan B+. Saat gerakan B+, maka kepala piston akan mengenai roll switch 1.2. Bisa dilihat di sini 1.2 tertekan, maka akan mengaktifkan kontaktor K6. Kontaktor K6 akan aktif dan akan mengaktifkan solenoid valve Y2. Y2 merupakan pengaturan dari sebelah kanan dari katup 5/2 1.1. Maka katup 5/2 1.1 akan geser ke kiri. Dan udara akan mengalir ke lubang sebelah kiri dari aktuator 1 atau aktuator A, maka akan menyebabkan gerakan A+. Baik, mungkin seperti itu penjelasan per stepnya. Kita mungkin akan play atau simulasikan lagi, namun ini gerakan cepatnya. Push button ditekan, lalu gerakannya B main, C main, A main, C+, B+, A+. Ya, mungkin seperti itu untuk tutorial elektropneumatik sequence B main, C main, A main, C+, B+, A+. Mungkin sekian dulu dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.